Selamat pagi, Shalom. Terpujilah nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yang oleh kasih karunia, kebaikan dan kesetiaannya atas kehidupan kita bersama, sehingga pagi hari ini kita semua boleh menyediakan waktu untuk bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Rasanya berbangga hati juga hari ini dapat menyapa jemaat Tuhan yang saat ini sedang beribadah dan mengikuti acara ini di rumah masing-masing. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita bersama-sama untuk fokus meninggikan dan memuji nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Hanya Dia satu-satunya yang menjadi pusat perhatian kita bersama. Di tempat masing-masing, saya mengajak kita semua untuk berdiri dan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Kita berdoa. Betapa kami bersyukur di hadapan Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Oleh rahmat dan anugerah Tuhan bagi kehidupan kami bersama, kami sekalian ada dalam keadaan sehat dan selamat. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Ya Bapa di sorga, tuntun pimpin kami bersama dengan kuasa Roh Kudus-Mu dalam penyembahan kepada Tuhan pada hari ini, sehingga penyembahan kami sungguh-sungguh terjadi di dalam roh dan kebenaran bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan kita dalam ibadah ini datangnya dari Allah Pencipta langit dan bumi, di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, oleh tuntunan pimpinan Allah Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab kita yang terambil dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-40. Jika sudah menemukannya, firman Tuhan berbunyi demikian. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh seorang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang Dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada mereka, Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu
pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan kepada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semuanya yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas pimpinan, pertolongan serta penyertaannya kepada kita, dan atas kasih-Nya kepada kita. Kita bersama-sama boleh datang berkumpul dan beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus pada pagi hari ini. Untuk itu mari kita memuji Tuhan dengan satu pujian yang mengatakan, mari kita sambut Sang Raja. Saya persilahkan jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita memuji Tuhan sambil bertepuk tangan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Mulia namanya. Baik jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan, dan persembahan yang kedua untuk aksi dana diakonia. Kita memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 40, Mari Orang Saleh. Mari orang saleh dengan sukacita, marilah ke Betlehem, marilah. Mari menyembah Raja atas kaliannya.
Mari menyembah Dia, mari menyembah Dia, mari menyembah Yesus Al-Masih. Nyanyian malaikat, soraklah dan puji, genap surga nyanyi indah dan permai. Pujilah Allah dalam tempat tertinggi, mari menyembah Dia, mari menyembah Dia, mari menyembah Yesus Al-Masih. Kita akan menyampaikan doa syafaat kita kepada Tuhan, sekaligus doa persembahan yang dipimpin oleh Gembala Sidang. Jemaat Tuhan, kita akan menyampaikan syafaat di hadapan Tuhan pada kesempatan ini. Mari kita berdoa, saya yang pimpin kita di dalam doa. Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Pada kesempatan ini kami bersama-sama rindu menyampaikan segala pergumulan dan kerinduan hati di hadapan-Mu. Namun sebelumnya Bapa, kami sadar akan hidup kami. Kami manusia yang lemah, bersalah dan berdosa di hadapan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, sucikan kehidupan kami, kuduskan kami dengan darah Yesus. Layakan kami bersama-sama di hadapan-Mu, untuk kami didengar oleh Tuhan dan dijawab oleh Tuhan dalam segala pergumulan kami, dalam segala kerinduan hati kami. Bapa, di hadapan-Mu saat ini kami berdoa, menyerahkan ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan untuk seluruh umat-Mu yang saat ini sedang beribadah di hadapan Tuhan. Hamba berdoa dalam segala pergumulan yang Tuhan lihat dalam kehidupan anak-anak Tuhan, secara khusus untuk warga Gereja Kemah Injil Indonesia Tanjung Belimbing. Hamba berdoa, ya Tuhan tolong, ya Tuhan pimpin, ya Tuhan nyatakan kasih kuasa-Mu, berkati setiap pergumulan mereka, jawab setiap keluhan-keluhan yang disampaikan di hadapan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, mereka yang saat ini sedang bergumul dengan kondisi kesehatan, hamba percaya dalam nama Yesus ada kuasa yang memulihkan, yang menyembuhkan. Karena itu dalam nama yang berkuasa itu, nama Yesus Kristus Tuhan, mereka dipulihkan dan disembuhkan. Bapa, hamba berdoa menyerahkan setiap keluarga yang saat ini sedang bergumul untuk kehidupan pribadi, usaha, pekerjaan, studi di hadapan Tuhan. Hamba berdoa karena pandemi COVID-19 ini, ruang gerak sangat terbatas untuk berusaha dan bekerja. Itu apa hamba berdoa, Tuhan teguhkan hati, kuatkan iman sungguh-sungguh di dalam semua kondisi ini, sehingga tidak berputus asa di hadapan Tuhan, namun semakin teguh kuat dalam iman pengharapan kepada Kristus Yesus Tuhan, dan tetap mengandalkan Tuhan senantiasa atas kehidupan. Bapa, hamba berdoa menyerahkan ke dalam kasih kuasa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan yang saat ini sedang berupaya juga untuk menyambut kelahiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus Tuhan. Di tengah situasi pandemi COVID-19, Tuhan juga melindungi, Tuhan juga menjaga. Biarlah dengan kuasa dalam nama Yesus, setiap ibadah perayaan kelahiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus dilakukan. Umat-Mu terjaga sehingga tidak terpapar COVID-19. Dan dengan sukacita kami merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang menebus hidup kami. Bapa, hamba berdoa menyerahkan ke dalam kasih kuasa Tuhan
untuk pemerintah, bangsa, negara yang kami cintai dan kasihi, di tengah segala upaya untuk memulihkan kehidupan bangsa dalam setiap bidang kehidupan karena dampak COVID-19. Kami berdoa, Tuhan tolong berkati dan pimpin para pemimpin bangsa ini, Bapak Presiden, Wakil Presiden bersama dengan Kabinet Indonesia Maju. Hamba berdoa memohon kepada lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif pada setiap jenjang kepemimpinan di tingkat pusat setiap daerah, bahkan sampai kepada pemerintah desa. Kiranya Tuhan menolong, menyertai, sehingga dalam segala upaya untuk memulihkan kehidupan bangsa ini, mereka diberkati oleh Tuhan. Dan dalam rahmat, anugerah, dan pertolongan Tuhan, kami percaya bangsa kami dapat dibebaskan dari berbagai dampak kehidupan yang diakibatkan oleh COVID-19. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan di hadapan Tuhan saat ini, secara khusus untuk persembahan yang telah diberikan oleh anak-anak Tuhan dalam melayani Engkau. Kiranya Tuhan juga memberkatinya dan mengembalikan, mengalirkan pertolongan dan berkat Tuhan dengan cara kerjalah sendiri ke dalam setiap pekerjaan usaha umat-Mu di hari-hari ke depan. Terima kasih Bapa, berkati kiranya hamba-hamba-Mu yang telah mengkhususkan diri dan waktu untuk melayani Tuhan pada hari ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, berkat Tuhan ada atas kehidupan mereka bersama. Terima kasih Bapa, ini doa, ucapan syukur, permohonan kami kepadamu. Semua doa yang tidak sempurna ini kami persembahkan dan mohon di dalam nama Tuhan Yesus kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Namun sebelumnya kita mengangkat satu pujian yang mengatakan, seperti palungan. Saya persilahkan jemaat Tuhan untuk berdiri. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Kristus. Apa kabar? Saya yakin dan percaya kita semua ada dalam keadaan sehat dan selamat dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan
Sebagaimana yang telah dibacakan oleh pemimpin ibadat tadi, yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-40. Sebelum kita belajar dari perkataan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa yang mempunyai firman, saatnya bagi kami bersama untuk sejenak belajar dari setiap perkataan firman Tuhan atas kehidupan kami. Karena itu hamba berdoa memohon kiranya kuasa dalam nama Yesus dan kuasa Roh Kudus meneguhkan setiap perkataan firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama-sama. Kami akan mempelajarinya memohon berkat Tuhan atas firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan yang terambil dalam Lukas 2 ayat 25 sampai ayat 40 berkata demikian. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi oleh Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Kita lanjut dari ayat yang berikutnya, ayat 36. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datang ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Haleluya. Dari teks pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan belajar bersama-sama dengan satu topik atau tema perenungan sederhana yang saya buat, yaitu menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Ketika kita membaca Injil Lukas pasal 2 ayat 21 mulai misalnya sampai dengan ayat yang ke-40 ini, Rasul Lukas atau Dr. Lukas menulis tentang sejumlah aturan agama Yahudi seperti yang diwajibkan untuk dilakukan oleh Yusuf kepada Tuhan Yesus. Misalnya tentang sunat, penebusan anak sulung, dan mungkin juga pentahiran yang diceritakan di dalam bagian ini sehingga dibawa ke bait Allah untuk dipersembahkan. Dr. Lukas menyisipkan satu bagian yang lain tentang aturan-aturan yang harus dijalani oleh Tuhan Yesus. Dia menulis di dalam ayat 25 sampai ayat yang ke-39 tentang 2 orang yang disebutkan sedang berada di bait Allah. Mereka adalah Simeon dan juga Hana. Mereka dituliskan atau kita baca bersama-sama menyambut Tuhan Yesus, sang bayi yang dibawa oleh Yusuf dan Maria ke bait Allah. Pertanyaannya adalah, siapa kedua orang ini? Jika kita membaca
dalam Lukas 2:25 misalnya sampai dengan ayat 40 ini dinyatakan bahwa Simeon adalah seorang yang benar, seorang yang saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Simeon dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu yang kita baca dalam bagian ini. Dinyatakan bahwa Simeon adalah seorang yang benar. Apa artinya? Simeon adalah seorang yang berlaku benar dalam pandangan manusia. Benar dalam ayat ini menyangkut relasi hubungannya dengan manusia. Sedangkan saleh adalah menyangkut relasi dan hubungannya dengan Tuhan. Dan dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Kemudian kita membaca tentang Hana. Siapa Hana? Disebutkan dalam ayat yang kita baca, di ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-37 dikatakan demikian. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawinnya hidup 7 tahun lamanya bersama dengan suaminya. Dan sekarang waktu itu ia janda dan berumur 84 tahun. Dituliskan Hana adalah seorang yang tidak pernah meninggalkan bait Allah. Dan siang malam Hana beribadah dan berpuasa serta berdoa kepada Allah. Itu yang kita baca tentang Hana dalam bagian ini. Lalu pertanyaannya adalah, sesuai dengan tema kita, bagaimana Simeon dan Hana menyambut Tuhan Yesus? Jika kita memperhatikan ayat 27 sampai dengan ayat 28 dan juga ayat 38, kita menemukan di dalam bagian ayat ini bagaimana Simeon dan Hana menyambut Tuhan Yesus. Pertama, Simeon dan Hana memuji Allah dan bersyukur ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ini menarik Bapak Ibu Saudara. Bagaimana mereka memuji Allah dan bersyukur kepada Allah. Penting untuk kita ketahui bahwa pertemuan atau perjumpaan Simeon dengan Hana dengan Tuhan Yesus ini adalah di bait suci ketika ia dibawa oleh Yusuf dan Maria untuk dipersembahkan. Tentu banyak orang dan ada pemimpin agama lain di tempat itu. Ada para imam misalnya. Tetapi para ahli Taurat, para Farisi dan orang Yahudi tidak mengenal siapa bayi yang dibawa oleh Yusuf dan Maria ke bait Allah. Tetapi Simeon dan Hana mengetahuinya. Pertanyaannya, bagaimana mereka mengetahui? Karena di ayat sebelumnya kita membaca bahwa Simeon dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menyatakan bahwa bayi yang dibawa Yusuf dan Maria itu adalah juru selamat yang menjadi penghiburan bagi umat manusia dan bagi Israel pada masa itu. Tetapi tak seorang pun mengenal siapa bayi yang dibawa oleh Yusuf dan Maria kecuali Simeon dan Hana. Dalam rasa sukacita karena pengenalan akan Tuhan Yesus itu, Simeon dan Hana memuji Tuhan. Itu yang kita baca di ayat 27, 28
dan ayat yang ke-38. Ini cara mereka menyambut Tuhan Yesus. Mereka menyambutnya dengan rasa sukacita dan pengenalan yang benar. Ketika kita melihat misalnya di ayat 29 sampai 32 dalam Lukas pasal yang kedua ini, kita melihat satu respon yang begitu agung yang diungkapkan oleh Simeon ketika dia mengenal tentang Yesus Kristus Tuhan. Ia berkata di dalam ayat ini, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu." Ini ungkapannya. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, pengenalan akan Tuhan Yesus akan meneguhkan hati, menghibur orang yang sedang menantikan, dan menguatkan iman kepada Kristus. Itu sebabnya setelah Simeon berjumpa dengan Kristus sambil menatang dia menyatakan, "Izinkanlah hamba-Mu ini pergi." Karena dia telah melihat keselamatan yang telah Allah sediakan di dalam Kristus Yesus itu, yang sedang dinanti-nantikan oleh bangsanya, telah digenapi. Saudara-saudara, di dalam perayaan Natal seperti ini, banyak orang, saya katakan banyak orang, merayakan Natal tanpa pengenalan akan Kristus. Seperti kedatangan Kristus di tengah bangsa Yahudi, mereka tidak mengenalnya. Walaupun mereka meneliti tentang kitab Taurat, tetapi mereka tidak mengerti, tidak mengenal siapa yang datang itu. Inilah yang menjadi perbandingan bagi kita. Bagaimana kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Saudara, menjadi hal yang sangat ironi di dalam perayaan Natal menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Jarang orang melakukan seperti Hana dan juga Simeon ini. Mereka fokus memuji Allah karena kedatangan Sang Juru Selamat. Banyak orang merayakan Natal tanpa menyenangkan, memuliakan siapa yang dia rayakan. Itu sebabnya menyedihkan sekali jemaat Tuhan, ketika kita menyambut kelahiran Kristus, kita mengisinya dengan kesenangan pribadi. Apalagi ada orang menyambutnya dengan minuman-minuman keras. Itu hal yang menghina sebenarnya kelahiran Kristus. Karena ketika kedatangan Kristus itu datang, Simeon Hana menyambutnya dengan memuji Tuhan, bersyukur kepada Allah karena keselamatan itu telah dinyatakan. Pertanyaannya adalah, bagaimana pengenalan kita akan Kristus yang kita rayakan? Bagaimana kita dalam melayani Dia, merayakan Natal ini? Adakah kita fokus memuliakan Dia, menyenangkan hatinya, bersyukur kepadanya atas keselamatan yang telah disediakan? Atau kita sibuk mengisinya dengan konsumsi pribadi? Kita sibuk mencari kesenangan diri kita, kepuasan diri kita. Akhirnya tak ada bagian apapun yang kita persembahkan kepada Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Tapi Simeon, Hana yang mengenal siapa Mesias itu, siapa Juru Selamat itu, mereka datang di hadapan Tuhan menaikkan syukur, mengikrarkan imannya. Kapanpun Tuhan memanggil, keselamatan itu telah disediakan untuknya. Ini yang pertama.
Mereka menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan pujian dan syukur kepada Allah. Yang kedua, di dalam bagian ini kita juga melihat bagaimana Simeon dan Hana menyambut Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-35 dan juga ayat yang ke-38 dari Lukas pasal yang kedua ini, disebutkan di dalam ayat-ayat ini Simeon dan Hana bersaksi tentang Tuhan Yesus. Ini yang kedua. Pengenalan dan perjumpaan Simeon dan Hana dengan Tuhan Yesus meneguhkan hati mereka bahwa apa yang dikatakan oleh kitab suci itu benar adanya. Itu sebabnya mereka berbicara tentang bayi ini kepada orang lain. Misalnya disebutkan di dalam bagian ayat ini, kita membaca 3 ayat ini. Dan bapak ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, sesungguhnya anak ini telah ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang yang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Di ayat yang ke-38, dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Ini yang dinyatakan, pengenalan mereka tentang Kristus secara benar mendorong, meneguhkan dan menguatkan hati untuk bersaksi tentang Kristus Yesus Tuhan bagi orang lain. Jika kita sungguh-sungguh telah mengenal Tuhan, telah menerima keselamatan yang daripada Tuhan, maka pertanyaannya, apakah hal itu menggugah, mendorong, memotivasi hati kita untuk memberitakannya bagi orang lain? Simeon dan Hana dalam ayat yang kita baca sepertinya tidak dapat menahan rasa kegembiraan karena keselamatan yang telah mereka terima itu, dan dengan berani memberitakan itu kepada orang lain. Yesus mau agar kita juga melakukan hal yang sama. Maukah kita memberitakan kabar sukacita ini, kabar keselamatan yang ada di dalam Kristus yang telah kita terima itu, untuk menjadi kabar gembira yang kita beritakan bagi orang lain? Dua respon ini yang saya angkat untuk kita melihat bagaimana Simeon dan Hana ketika mereka berjumpa dengan Kristus, bagaimana mereka menyambutnya. Mari Bapak Saudara, kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut Sang Juru Selamat Yesus Kristus itu dengan hati, pikiran dan kehidupan yang sungguh-sungguh terpusat kepada Kristus. Hanya Tuhan Yesus yang kita senangkan, yang kita muliakan, yang kita agungkan, yang menjadi fokus perhatian utama kita dalam perayaan Natal ini. Lalu ketika kita telah menerima keselamatan yang daripada Tuhan di dalam Kristus Yesus, mari kita bersama-sama berbagi berita sukacita ini kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan yang telah menyatakan bagian-bagian firman Tuhan ini bagi kami sekalian.
Diberkati kiranya kami sekalian yang menyambut Tuhan Yesus dengan ucapan syukur, pujian dan pengagungan yang kepada Allah saja. Diberkati kiranya kami sekalian juga yang ketika telah menerima berita keselamatan itu, dengan sukacita kami berbagi untuk memberitakannya bagi dunia ini, bagi orang lain yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan ini di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya kepada hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita akan mengakhiri semua rangkaian ibadah kita pada siang hari ini. Kita aminkan semua doa, puji-pujian dan penyembahan kita pada siang hari ini. Kita mengangkat pujian yang mengatakan, sebab Kau besar. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Jemaat Tuhan, kita berdoa. Di akhir dari penyembahan kami kepada Tuhan pada kesempatan ini, kami menyampaikan segala hormat dan kemuliaan pujian kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab kepadamulah layak segala puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan dipersembahkan. Terpujilah nama Tuhan. Kehidupan umat-Mu sepekan yang akan datang ini, hamba serahkan kepadamu, ya Tuhan tolong, ya Tuhan tuntun, ya Tuhan pimpin dan berkati kiranya kehidupan seluruh umat-Mu, sehingga di hari-hari ke depan ini kami sekalian mengalami Tuhan di dalam kehidupan kami. Kekasih-kekasih Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, lakukanlah firman Tuhan dalam hidupmu, dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kasih yang sempurna yang datangnya dari Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan, pimpinan, penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya Tritunggal yang Esa itu tinggal tetap menyertai menuntun kehidupan umatnya hari ini hingga hari Maranatha, Kristus datang
melantik kita sekalian saleh-salehnya. Haleluya, puji Allah. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia, segenap bumi. Di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk dan saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Baik, ibadah kita sudah selesai. Dari member pelayanan serta seluruh tim yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam.